Baik, kita lanjut pembahasan kita. Jika di video penjelasan sebelumnya kita sudah membahas tentang ruang fasa. Jadi ruang fasa itu bisa diibaratkan sebagai tempat tinggalnya partikel-partikel atau sistem-sistem yang kita tinjau ya. Jadi ruang fasa ini terdiri dari 6 koordinat, X, Y, Z, PX, PY, PZ ya. Terdiri dari 3 koordinat ruang spasial dan 3 koordinat ruang momentum. Kemudian kita sudah membahas tentang elemen volume ruang fasa ya. Elemen volume, ketika kita belajar elemen volume ruang fasa, ini bisa kita gunakan untuk menghitung jumlah keadaan. Masih ingat ya jumlah keadaan? Jadi ketika kita pertemuan kemarin membahas tentang statistik Maxwell-Boltzmann, jadi kan energi itu kan dari 0 sampai tak hingga ya. Energi partikel klasik itu kontinu dari 0 sampai tak hingga. Kemudian untuk memudahkan kita mencari ada berapa jumlah cara penyusunan partikel ke tingkat-tingkat keadaan energi yang ada. Itu kan kemarin kita sudah kita bahas ya. Jadi ada berapa jumlah cara untuk menyusun partikel ke tingkat-tingkat energi yang ada. Kemudian kita juga sudah belajar tentang probabilitas maksimum ya. Jadi konfigurasi yang paling sering muncul itu adalah konfigurasi yang jumlah sistemnya itu memenuhi persamaan NS sama dengan GS eksponensial. Ingat ya, NS itu sama dengan GS eksponensial alfa plus beta ES. Nah, ini NS, GS eksponensial plus beta ES. Jadi konfigurasi yang mempunyai probabilitas paling maksimum adalah konfigurasi yang jumlah sistemnya atau jumlah partikelnya mengikuti persamaan ini. Nah, sekarang kita akan menghitung jumlah keadaan atau GS. Ya, GS. Nah, untuk menghitung GS, ya, NS itu jumlah sistem atau partikel, GS itu adalah jumlah keadaan. Nah, untuk mencari GS, kita tinjau. Kita tinjau satu partikel, ya, satu partikel yang mempunyai energi kinetik E sama dengan 1/2m Px kuadrat plus Py kuadrat plus Pz kuadrat. Jika kemarin kita mengibaratkan tingkat-tingkat energi itu kan kayak seperti tangga itu ya. Jadi kan tingkat energi itu kan dari 0 sampai dengan tak hingga menuju tak hingga. Nah, ini bisa kita misalkan ada E0, E1, E2, E3 sampai dengan EM gitu misalnya. Untuk memudahkan kan kita kemarin bagi menjadi beberapa kelompok. Misalnya ini kelompok 1. Ya, ini kelompok 1. Nah, di dalam kelompok 1 ini ada berapa partikel? Misalnya di sini itu kan aturan distribusi Maxwell-Boltzmann itu kan bebas ya. Satu partikel boleh menempati satu keadaan itu boleh ditempati oleh 1, 2, 3 atau semua partikel. Misalnya partikelnya seperti ini. Konfigurasinya misalnya seperti ini. Ada 2 partikel di E2 dan ada 1 partikel di E1. Maka di kelompok 1 ya, jumlah partikelnya itu adalah N1, jumlah keadaannya adalah G1, energi rata-ratanya itu adalah E1. N1 itu adalah jumlah partikel atau sistem. Jumlah partikelnya berarti di kelompok 1 itu ada 1, 2, 3. Ini ya. Kemudian jumlah keadaan itu tingkat-tingkat energi. Di kelompok 1 ada berapa tingkat energi? Ada E0, E1 sama E2. Ya berarti kan ada 3 ya. Ya, 3 itu ada E0, E1 dan E2. Kemudian jumlah energinya adalah E1. E1 ini berarti apa? Ada 1 partikel energinya E1. Ada 2 partikel energinya adalah E2. Berarti energi totalnya kalau misalnya mau kita cari energi totalnya itu kan E1 dikalikan dengan 1 partikel ya, ditambah dengan 2 partikel dikalikan E2 gitu ya. Jadi kan kemarin itu U ya. U itu sama dengan sigma NS ES ya, jumlah partikelnya ada berapa dikalikan E-nya. Masih ingat ya? Sigma S ya, dari 1 sampai dengan N, NS, ES gitu ya. Ini misalnya energi totalnya di E1 misalnya seperti itu. Nah,
ketika kita membayangkan ini untuk memudahkan ya, meskipun sebenarnya energi itu juga bentuknya nggak seperti tangga-tangga itu juga enggak ya. Ini cuma imajinasi untuk memudahkan kita agar bisa memahami. Oke, nah sekarang energi partikel itu kan bisa dituliskan dalam bentuk 1/2m px kuadrat py kuadrat plus pz kuadrat. Nah kalau misalnya 2m ini saya pindah ruas ke kiri, berarti ini persamaan ini bisa kita tuliskan 2me itu sama dengan px kuadrat plus py kuadrat plus pz kuadrat. Apakah Anda familiar dengan persamaan ini? 2me sama dengan px kuadrat plus py kuadrat plus pz kuadrat. Jadi ini tidak lain adalah persamaan bola. Masih ingat ya persamaan lingkaran? Kalau persamaan lingkaran itu kan r kuadrat itu sama dengan x kuadrat plus y kuadrat gitu ya, kalau persamaan lingkaran. Nah ini kalau misalnya px kuadrat, py kuadrat, pz kuadrat berarti dia persamaan bola. Jadi ini familiar dengan r kuadrat sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Jadi kalau kita, ini kan persamaan bola. Jadi secara tidak langsung ini adalah persamaan bola dengan jari-jari apa? Jari-jarinya berarti berapa? Ini di sini r kuadrat. Biar sama berarti persamaannya bisa kita tuliskan akar 2me kuadrat itu sama dengan px kuadrat plus py kuadrat plus pz kuadrat. Jadi ini adalah persamaan bola dengan jari-jari r-nya adalah akar 2me. Jadi kalau semisal kita gambarkan ya, kalau kita gambarkan ini dalam koordinat momentumnya. Jadi kan ruang fasa itu ada koordinat posisi dan koordinat spasial ya, ruang spasial dan ruang momentum 6 dimensi. Sedangkan kita kan hidupnya di 3 dimensi. Jadi nggak mungkin kita menggambarkan 6 dimensi. Bentuknya seperti apa kan kita nggak tahu ya. Jadi kita lihat bentuk energinya. Bentuk energi di sini itu kan dia dalam bentuk P. Jadi yang kita gambarkan adalah cukup yang ruang momentum saja. Jadi kalau misalnya kita gambarkan Px, Py, Pz ya. Jadi di ruang momentum ini ada sebuah bola. Ada bola yang berjejari akar 2me. Dan secara tidak langsung ternyata, jadi secara tidak langsung itu ya, kalau di sini itu tingkat-tingkat energi itu kita bayangkan seperti tangga-tangga, garis-garis. Ternyata bayangan ini, imajinasi ini bisa kita bayangkan lagi ya, kita analogikan seperti kulit bola. Jadi ini garis-garis ini sama saja seperti kulit bola ini. Jadi kulit bola dengan jejari akar 2me itu mewakili satu tingkat keadaan energi. Semakin besar jari-jarinya berarti semakin besar energinya. Oke ya. Jadi ini mewakili tingkat energi. Jadi kulit bola itu mewakili tingkat energi atau keadaan energi. Jadi kalau semisal ini kulitnya ini ya, nah, ini kalau misalnya jalannya segini, atau misalnya lingkarannya segini, semakin besar bolanya berarti semakin besar energinya. Nah ini adalah tingkat-tingkat energi. Jadi kalau misalnya Anda punya bawang bombay gitu ya, bawang bombay itu kan kulitnya ada banyak sekali. Jadi gambarnya seperti itu. Jadi setiap kulit itu mewakili tingkat energi. Energi itu kan dari 0 sampai menuju tak hingga. Jadi ini dari di pusat koordinat di sini kan berarti energinya 0 ya. Kemudian energinya semakin besar sampai jari-jarinya sangat besar sekali menuju tak hingga. Itu mewakili tingkat energi. Jadi sekarang kita imajinasinya adalah
satu kulit bola, satu kulit bawang bombay itu mewakili satu tingkat energi. Kemudian ketika kita misalnya Anda memasak ini, saya kebetulan nggak ada bawang bombay, kalau ada bisa saya potongkan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ambil beberapa, kalau kita potong gitu ya, kemudian kita ambil dapat berapa kulit, oh iya saya dapat 5 kulit, itu misalnya begitu. Atau ini misalnya ya, ini mainan anak-anak ini. Jadi misalnya ini anggapannya seperti apa namanya bola gitu ya. Kemudian ini kan jari-jarinya. Biasanya kan kita kan motong, misalnya motong segini, berarti kan saya dapat bagian segini. Nah ini ada berapa tingkat keadaan energi? Oh ada 1, 2, 3, 4 gitu maksudnya. Jadi kalau semisal kita meninjau, jadi sudah jelas ya. Jadi dari persamaan ini, energi ini ternyata kita bisa jadikan bentuk persamaan bola. Jadi setiap kulit bola ya, kulit bola yang ada di ruang momentum ya, itu mewakili satu tingkat energi. Jadi ada banyak sekali tingkat-tingkat energi. Nah sekarang kita mau meninjau, kan kita mau nyari jumlah keadaannya ya, jumlah tingkatnya itu ada berapa. Nah kita akan tinjau elemen volume ya. Elemen volume misalnya yang kita tinjau itu segini aja ya. Jadi yang kita tinjau elemen volumenya cuma segini. Nah, segini itu ada berapa jumlah keadaan energi. Jadi kan di sini itu kan ada banyak sekali kulit-kulitnya. Kulit-kulitnya kan ada banyak sekali ya. Nah, yang kita tinjau itu misalnya cuma segini. Ya, yang kita tinjau misalnya cuma segini. Nah, yang diarsir-arsir ini yang misalnya ya. Nah, yang diarsir-arsir ini kira-kira ada berapa tingkat energi itu maksudnya. Jadi kita akan meninjau elemen volume pada kulit bola. Ya, elemen volume pada kulit bola dengan jari akar 2 ME dan tebal D akar 2E. Jadi kalau semisal ini saya rapikan lagi ya. Ini misalnya kan bola. Kita ambil elemennya misalnya begini. Kemudian saya arsir ini. Nah, jadi coba Anda bayangkan misalnya kalian punya semangka itu. Semangka itu kan dalamnya merah, kemudian ada kulitnya yang putih gitu ya. Misalnya kita ambil elemen volume kulit semangka, itu kan berarti kita cuma ambil yang kulitnya saja itu yang warna putih. Nah, di warna kulit yang putih itu kira-kira ada berapa tingkat energi? Ibaratnya seperti itu gitu ya. Atau kalau misalnya digambarkan sebagian, kalau kita potong gitu ya, 1/4 gitu bolanya, itu kan nanti kan gambarannya begini. Terus warna-warni ya biar agak jelas. Ini harus hijau, tetap hijau. Ini dipotong itu misalnya, potong ya. Kemudian ini yang diarsir. Jadi di elemen volume pada kulit bola dengan jari-jari 2 ME dengan tebal D 2 ME itu GS-nya ada berapa? Jumlah keadaan energinya ada berapa? Itu yang akan kita cari. Oke, jelas ya. Nah, kita ambil ini misalnya kan ini tebalnya kan dari 0 sampai tak hingga gitu ya. Kemudian kita ambil cuma segini, elemen volume segini gitu ya. Elemen volume dengan jari-jari akar 2 ME dengan tebal D akar 2 ME. Nah, misalnya tebalnya segini. Nah, di dalam elemen volume ini ada berapa tingkat energi?
Itu yang akan hitung. Atau misalnya Anda pas ngiris bawang bombay itu kan biasanya kan dapat beberapa kulit langsung gitu ya. Misalnya atau misalnya kubis gitulah, kol itu ya. Kita kan bisa juga kan motong itu langsung beberapa kulit. Langsung beberapa ini apa namanya daunnya itu ya, ya seperti itu. Kita mau ngitung kulitnya itu ada berapa. Oke, untuk menghitung, untuk mencari jumlah keadaan energi ini karena kita menggunakan elemen volume dengan jari-jari sekian, D sekian, berarti yang pertama harus kita cari adalah elemen volume ruang fasanya terlebih dahulu. Ya, kita cari elemen volume ruang fasa. Jadi kita menggunakan analogi begini. Analoginya sama seperti ketika kita mencari massa, itu kan volume dikali dengan rapat massa. Ya, massa itu adalah perkalian antara volume dan rapat massa. Berarti M sama dengan rho V gitu ya, misalnya rho V. Nah, ini juga sama. Jadi massa itu ibaratnya adalah jumlah keadaan energi. Ini sama saja dengan GS. Berarti GS ya, jumlah keadaan energi itu adalah rapat jumlah keadaan energi dikalikan dengan volumenya. Ya, kita menggunakan untuk mencari ada berapa jumlah keadaan energi, kita menggunakan analogi sama seperti halnya massa itu kan rapat massa dikalikan dengan volume. Berarti jumlah keadaan energi itu adalah rapat keadaan energi dikalikan dengan volumenya. Nah, volume yang ada di sini itu adalah volume ruang fasa. Nah, ini ya, yang ditempati oleh jumlah keadaan energi, yang ditempati oleh tingkat-tingkat energi, ini kan ruang fasa. Jadi JS, B itu kita ibaratkan sebagai rho, rapat keadaan energi, delta gamma itu adalah volumenya, ya, atau elemen volume yang ditempati yang ditempati oleh ini, apa namanya? Elemen volume di mana di situ terdapat jumlah keadaan energi. Jelas ya? Jadi kenapa kita harus mencari elemen volume ruang fasa terlebih dahulu? Karena kita menggunakan analogi ini. Untuk mencari GS berarti B dikalikan dengan delta gamma. Nah, kita cari delta gammanya terlebih dahulu. Delta gamma elemen volume ruang fasa D gamma itu kan sama dengan dVs dikalikan dengan dVp. Oke, kita tinju yang P-nya terlebih dahulu, dVp. dVp di sini itu kan berarti yang diarsir ini ya. Nah, yang diarsir ini ya. Jadi elemen volume yang diarsir ini kita pakai analogi, volume itu adalah luas dikalikan dengan tebal. Ya, luas dikalikan dengan tebalnya. Berarti ini karena ini kan mungkin kalau secara tidak langsung itu kan mudah untuk mencari volume yang diarsir. Mungkin ada yang bisa mengatakan, oh iya, volume bola yang jari-jari terluar dikurangi dengan volume bola jari-jari terdalam. Oke lah, boleh memang seperti itu secara tidak langsung. Tetapi kan kita harus tahu ya, jari-jari terluarnya berapa, jari-jari terdalamnya itu berapa. Nah, yang paling mudah ya kita pakai cara luas permukaan bola dikalikan dengan tebalnya. Luas permukaan bola dikalikan dengan tebalnya, itu kan sama saja dengan volumenya. Jadi kita menggunakan analogi seperti itu. Jadi luas permukaan bola dikalikan dengan tebalnya. Jadilah luas permukaan bola itu kan 4pi r kuadrat. Tebalnya adalah d akar 2me. R-nya di sini adalah akar 2me. Akar 2me dikuadratkan menjadi 2me. Jadi dVp sama dengan 4pi 2me d akar 2me. Di sini yang berubah ya, itu kan energinya ya, variabel energi. 2m itu kan semuanya konstanta, 2 konstanta, massa juga konstanta. Massa partikel kan nggak berubah-ubah ya. Kalau massanya segitu ya segitu aja gitu ya. Jadi kan nggak berubah-berubah. Massa elektron ya segitu aja gitu, nggak pernah berubah itu. Jadi 2m ini bisa kita keluarkan dari D. Jadi 2m D E. Jadi ini variabelnya nanti kita turunkan terhadap E. Nah, berarti di sini kita punya ini 4pi 2m akar
2M. Ini bisa kita tuliskan sebagai 4pi. 2M-nya jadinya pangkat 3/2. 2M pangkat 3/2 E akar E ya. E akar DE. E akar DE. Nah, D akar E itu kalau kita turunkan terhadap E ya. Jadi ini kan D akar 2ME. Akar 2ME-nya itu kan konstan, bisa kita keluarkan, jadi sisa yang D akar E. Nah, D akar E kalau kita turunkan terhadap E, maka kita akan punya ini ya, sini aja ya. Jadi 4pi 2M pangkat 3/2 E. Akar E diturunkan terhadap E, berarti di sini kita punya setengah E pangkat min setengah DE. Jelas ya? D akar E itu kalau kita turunkan terhadap E, kita punya setengah E pangkat min setengah DE. Jelas ya? Jadi ini gini, D akar E per DE ya, itu sama dengan setengah E pangkat min setengah. Berarti D akar E itu sama dengan, ini tinggal dikatakan pindah ruas ke sini ya, setengah E pangkat min setengah DE. Jelas ya penurunan ininya ya. Jadi D akar E itu setengah E pangkat min setengah DE. Diturunkan terhadap E. Ini tinggal pindah ruas ke sini. Jadi D akar E-nya itu sama dengan setengah E pangkat min setengah DE. Oke. Ini berarti kita punya persamaannya 4pi akar 2M 3/2. Ini ada 2, berarti di sini coret-coret jadinya 2 ya. E pangkat min setengah, berarti E-nya jadinya E pangkat setengah DE. Ini adalah elemen volume ruang momentum. Oke, kita masukkan ke persamaan yang ini. Kita masukkan ke dalam persamaan ini. Jadi kita punya D gamma itu sama dengan dVs dVp. dVs-nya adalah dx, dy, dz, dVp-nya adalah 2pi 2m pangkat 3/2 E pangkat setengah DE. Nah ini karena variabelnya itu terhadap E ya, kita bisa integralkan. Jadi kita integralkan terhadap elemen ruang spasial. Jadi ini kan dx, dy, dz, de. E-nya nanti yang berubah-ubah toh, semakin besar itu kan berarti jari-jarinya semakin besar, energinya semakin besar. Berarti variabel yang berubah-ubah itu adalah E-nya. Sehingga ini kita bisa integralkan dx, dy, dz. Ini kan elemen volume ruang spasial. Kalau kita integralkan, misalkan ya, ini kan berarti kan integralnya ini dari 0 sampai dengan x-nya itu dari 0 misalnya ya, sampai dengan x, dx, kemudian ini y-nya dari 0 sampai dengan y, dy, kemudian ini z dari 0 sampai dengan z, dz ya, kemudian 2pi 2m pangkat 3/2 E setengah DE. Kalau ini kita integralkan terhadap ruang spasial, kita punya X, Z, Z, 2pi 2m 3/2 E pangkat setengah DE. Ini X, Z itu kalau kita ibaratkan panjang kali lebar kali tinggi, kita misalkan sebagai V, volume ya. Sehingga kita punya
Ini karena sudah diintegralkan sebagian, kita tuliskan sebagai delta seperti ini ya. Itu kita punya V 2Pi 2M 3/2 E pangkat setengah DE. Nah, ini adalah elemen volume ruang fasanya, sehingga kita bisa mendapatkan G-nya, GS-nya. GS itu sama dengan B delta gamma. B itu rapat keadaan ya, ini rapat keadaan. Sehingga GS-nya kita peroleh sama dengan B V 2Pi 2M pangkat 3/2 E pangkat setengah DE. Ini adalah GS. Atau ini kan kalau yang kemarin kita tuliskan itu kan masih dalam diskrit ya, NS sama dengan GS eksponensial alfa plus delta S. Nah ini kita tinjau yang kontinu. Atau sebenarnya ini bisa kita tuliskan begini, GE DE ya. Jadi ini GS, oke lah. Ini GS. Nah kalau kita mau nyari jumlah, ini kan jumlah keadaan. Kalau kita mau nyari jumlah partikel, kita cari jumlah partikel ya. NS-nya itu berapa? Jadi kalau kita mau nyari jumlah partikel atau jumlah sistem, NS. Jadi mudahnya rumus yang kemarin kita sudah dapat, NS sama dengan GS eksponensial alfa plus beta S, itu kan dalam bentuk diskrit, kan masih pakai sigma ya. Nah kalau bentuk kontinunya berarti kan sigma itu berubah jadi integral. Jadi ini kan ini harus diintegralkan karena ada DE. Jadi ada yang diskrit, ada yang kontinu. Nah jumlah sistem kemarin itu kan untuk yang statistik massa Boltzmann itu kan NS sama dengan GS eksponensial alfa plus beta ES. Nah, dengan GS itu sama dengan ini, kita masukkan berarti NS-nya ya. GS-nya adalah BV 2Pi 2M pangkat 3/2 E pangkat setengah DE eksponensial alfa plus beta E. Ini berarti S-nya sudah nggak ada ya. S-nya sudah nggak ada karena tidak ada penjumlahan terhadap S, berarti ini beta E saja. Dan di sini sudah tidak lagi NS sebenarnya, tetapi NE DE. Ya, jadi kita punya bentuk kontinunya adalah NE DE, atau di sini kan kita integralkan terhadap S, sedangkan di sini kan juga ada E ya. Jadi NE DE itu sama dengan BV 2Pi 2M 3/2 E pangkat setengah. Ini ada E nya, berarti kita bisa masukkan ya, eksponensial alfa plus beta E DE. Nah, kita punya rumus ini, NEDE itu sama dengan sekian. Apa makna dari NEDE? Jadi makna dari NEDE itu adalah makna dari ini ya, jumlah sistem dalam kulit bola, jumlah sistem yang berada di dalam kulit bola yang dibatasi oleh energi E sampai dengan E plus DE. Nah, ini NEDE ya. Jadi NEDE itu artinya jumlah sistem yang berada di dalam kulit bola yang dibatasi oleh energi E sampai dengan E plus DE. Nah, penulisan atau ini juga bisa dituliskan GEDE ya. Jadi kita sampai sini kita sudah punya bentuk GEDE. Jadi GEDE itu secara tidak langsung juga menunjukkan bahwa jumlah keadaan yang berada di kulit bola yang dibatasi oleh energi E sampai dengan E plus DE. Jadi ini bisa dituliskan sebagai GEDE ya.
Jadi ini GE, DE. GE, DE. Nah, kalau NEDE itu adalah jumlah sistem, kalau GEDE itu adalah jumlah keadaan energi ya, yang dibatasi oleh energi dari E sampai dengan E plus DE. Nah, sampai sini kita sudah punya GEDE dan NEDE. Nah, ternyata jumlah sistem dan jumlah keadaan itu selain bisa kita tuliskan dalam bentuk variabel energi, juga bisa dituliskan dalam bentuk variabel momentum dan variabel kecepatan. Jadi contohnya begini, kita sudah punya GEDE dan NEDE. Nah, ini G dan E itu bisa kita tuliskan dalam bentuk variabel momentum juga, NP, dP. Dan kita juga bisa tuliskan dalam bentuk variabel kecepatan juga, GPdP, NP, dP. Caranya bagaimana? Caranya misalnya yang ini ya, GEDE itu kan BP sama BP 2Pi 2M 3/2 E pangkat setengah DE. Mau kita tuliskan dalam bentuk variabel momentum. Jadi misalnya kita akan menuliskan G dan E itu dalam bentuk variabel P. Misalnya ya. Nah, jadi kita mau menuliskan GEDE ke GP DP. Berarti kita akan merubah variabel E ke dalam bentuk variabel P. Relasi antara energi dan momentum itu kan E sama dengan P kuadrat per 2M. Ya. Jadi nanti E yang ada di sini diganti dengan P kuadrat per 2M. Kemudian di sini ada DE. Nah, ini kalau kita turunkan berarti di sini kita punya DE ya. Ini diturunkan terhadap E, yang sini diturunkan terhadap P. Berarti di sini kita punya 2P dP per 2M. Ya. Ini duanya kita coret-coret, berarti DE itu sama dengan P per M dP. Jelas ya? Jadi nanti G-nya untuk G, jadi kita punya GP dP itu sama dengan B P 2Pi 2M pangkat 3/2. Kemudian E-nya kita ganti menjadi ini. E-nya kan pangkat setengah, berarti di sini P kuadrat per 2M pangkat setengah. Kemudian DE-nya kita ganti ini, P per M dP. Ya, jadi kita punya BP 2Pi 2M pangkat 3/2, P kuadrat diakarkan menjadi P. Ini kemudian di sini kita punya akar 2M ya. Ini ada M, akar 2M, kemudian di sini juga ada M. Ini P ya, berarti P-nya kuadrat ya. Ini kan kalau diakarkan, oke lah, ini dituliskan terlebih dahulu seperti ini, P per M dP. Nah, ini di sini kita punya P kuadrat. Kemudian di sini ada M. Ya. Ini kalau misalnya saya tuliskan, kita bisa tuliskan BP 2M 2Pi 2M 3/2 dibagi dengan 2M pangkat dikurangi dengan 2M pangkat setengah, berarti kan di sini tinggal 1 ya. Jadi tinggal 1. Ini coret-coret. Ini kan coret-coret sama ini ya. Ini kan akar setengah, di sini ada akar 3/2. 3/2 kurangi setengah berarti kan sama 1 ya. Kemudian di sini ada P kuadrat per M dP. M-nya coret-coret. Jadi bisa tuliskan BP ini 4Pi P kuadrat dP. Jadi kita punya GP dP ya. Ini saya tuliskan lebih rapi lagi sini ya. Jadi kita punya GP dP itu sama dengan B P 4Pi P kuadrat dP. Sedangkan yang ini sebenarnya bisa kita tuliskan sebagai GEDE gitu ya.
Kita punya GEDE, DP, DP. Kemudian untuk yang NPDV itu kan caranya berarti sama ya. NPDV berarti kita merubah N itu kan ini ya. Kita rubah menjadi NPDV. E-nya kita ganti dengan ini, DE-nya kita ganti dengan ini. Ya. Jadi NPDV itu sama dengan BP 2P 2M 3/2. E pangkat setengahnya berarti di sini ada P kuadrat per 2M pangkat setengah. Kemudian eksponensial alfa plus beta, E-nya berarti P kuadrat per 2M, DE-nya kita ganti P per M DP. Jadi bisa dengan cara seperti ini ya. Atau bisa saja langsung. Jadi dari sini kita turunkan ke NPDV atau bisa langsung NP ya, sorry. Ini NPDP. Ini kan jadinya kan kalau ini coret-coret itu kan jadinya sama ya seperti ini ya. Jadi kan BP 4P P kuadrat eksponensial alfa plus beta P kuadrat per 2M DP. Ini ya, ini NPDP. Nah, untuk yang GVDP dan NVDP itu silakan kalian kerjakan ya. Ini kuis yang kedua ini. Ini ya, dikerjakan.